Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Dedi di sini kembali lagi dengan saya. Tentunya kali ini saya akan membahas mengenai ada 3 materi nih teman-teman. Apa tuh? Ya, pertama yaitu ada jurnal, kemudian ada buku besar, dan yang terakhir adalah neraca saldo. Ya, pertama kita membahas mengenai jurnal dulu ya teman-teman. Jadi, jurnal adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat sebagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal dan eksternal dalam suatu perusahaan teman-teman. Jadi itu sangat penting ya di dalam suatu perusahaan karena tugasnya dan tujuannya untuk mencatat semua transaksi keuangan yang ada di perusahaan teman-teman. Kemudian di jurnal ini mempunyai tujuan nih teman-teman. Yang pertama itu untuk mengidentifikasi seluruh aktivitas transaksi keuangan yang dilakukan. Kemudian ada menentukan nilai transaksi. Dan ketiga itu mengidentifikasi dampak ekonomi dari transaksi yang terjadi. Nah, yang terakhir untuk memudahkan pemindahan dampak transaksi pada akun yang sesuai. Ya, tadi itu ada tujuan ya teman-teman. Kemudian di sini ada mempunyai prinsip dasar untuk membuat jurnal teman-teman. Yang pertama itu sama sih kayak mengidentifikasi segala bukti transaksi keuangan, mengidentifikasi akun yang paling berpengaruh dari transaksi tersebut. Kemudian ada untuk mengetahui adanya pengurangan atau penambahan pada akun teman-teman. Dan kemudian memutuskan apakah dilakukan kredit atau debit nih. Dan terakhir itu untuk mencatat transaksi ke jurnal umum berdasarkan bukti transaksi teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, setelah kita membahas mengenai jurnal, kemudian kita akan membahas mengenai buku besar nih teman-teman. Jadi sebelum kita memasuki dari inti buku besar, kita harus mengetahui nih, apa sih buku besar itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Jadi buku besar adalah buku yang digunakan untuk melakukan sebuah transaksi keuangan dan pencatatan laporan keuangan yang terbagi dalam jurnal umum dan jurnal khusus nih teman-teman. Di dalam buku ini berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan dalam suatu perusahaan teman-teman. Jadi itulah tadi pengertian atau definisi dari sebuah buku besar ya. Terus teman-teman di sini ada fungsi nih, fungsi dari buku besar itu sendiri. Jadi ada beberapa fungsi dari buku besar, di antaranya yang pertama sebagai alat untuk mengolah dan meringkas seluruh transaksi yang sudah dicatat di dalam buku jurnal umum teman-teman. Terus kemudian yang kedua untuk mempersiapkan laporan keuangan yang terperinci dengan membuat berbagai informasi akun dan saldo yang tersedia. Terus yang ketiga ada sebagai alat untuk mengetahui jumlah akun yang sebenarnya alat untuk menggolongkan data keuangan perusahaan teman-teman. Terus yang keempat ada untuk pengolahan transaksi yang ada pada jurnal umum. Terus kemudian ada kelima sebagai bahan untuk kelengkapan ketika melakukan penyusunan laporan keuangan. Dan terakhir ada dapat untuk melakukan pembaruan akun pada ledger dan berkas-berkas transaksi teman-teman. Jadi itu tadi fungsi dari buku besar. Nah, selain dari fungsi kita ada manfaat nih teman-teman dari buku besar. Jadi manfaat buku besar ini ternyata sangat banyak ya. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari buku besar. Pertama itu untuk melakukan pencatatan seluruh transaksi akuntansi dengan akurat dan memastikan pencatatannya dilakukan tersebut dengan benar ya. Terus kemudian memungkinkan untuk melakukan posting terhadap seluruh transaksi yang terjadi secara tepat dan akurat sesuai dengan akun masing-masing teman-teman. Itu yang kedua. Terus yang ketiga untuk menjaga keseimbangan akun yang berada pada kolom debit dan kredit sehingga tidak terjadi kesalahan. Yang keempat ada untuk membantu perusahaan menunjukkan adanya manipulasi data atau kecurangan. Yang kelima untuk menjadi acuan nih teman-teman untuk melihat kondisi kesehatan finansial suatu perusahaan. Jadi sangat banyak ternyata ya manfaat dari buku besar. Ternyata buku besar itu tidak cuma satu ya teman-teman. Ada berbagai macam nih buku besar. Di antaranya yang kita ketahui sebagai buku besar umum atau disebut dengan General Ledger. General Ledger adalah buku yang membuat catatan transaksi keuangan yang berupa perkiraan dalam suatu periode tertentu seperti kas, piutang, modal, dan persediaan utang teman-teman. Itu untuk macam-macam buku besar termasuk buku besar umum ya teman-teman. Kemudian
Ada macam-macam lagi seperti buku besar pembantu teman-teman, yang biasa disebut dengan subsidiary ledger. Nah, subsidiary ledger ini berbeda dengan general ledger ya, di mana merupakan ledger pembantu atau tambahan yang digunakan untuk mencatat sekelompok rekening khusus teman-teman. Jadi itu perbedaannya. Jadi udah tahu kan apa perbedaan dari antara buku besar umum dan buku besar pembantu. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi setelah kita membahas mengenai jurnal, membahas mengenai buku besar, kemudian yang terakhir kita membahas mengenai tentang neraca saldo teman-teman. Jadi sebelum kita mengetahui apa aja dari materi neraca saldo, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian teman-teman. Jadi pengertian dari neraca saldo adalah kegiatan pencatatan pada setiap transaksi perusahaan yang meliputi laporan penjualan, biaya, hutang, piutang, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi berarti bahwa dalam setiap neraca saldo menyajikan total untuk setiap akun, aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian ya teman-teman. Sederhananya pengertian neraca saldo adalah bagian dari laporan keuangan yang mencantumkan setiap saldo pada akun buku besar akuntansi teman-teman. Jadi itulah pengertian dari neraca saldo ini memiliki fungsi ya teman-teman. Pasti dong, setiap apapun itu memiliki fungsi tersendiri. Seperti halnya neraca saldo memiliki fungsi sebagai bagian dari proses penutupan akhir bulan teman-teman. Jadi laporan ini terutama digunakan untuk memastikan bahwa total semua debit sama dengan total semua kredit ya. Dari fungsi neraca saldo itu bahwa tidak ada entry jurnal yang tidak seimbang dalam sistem akuntansi yang tidak memungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Oleh sebab itu, setiap akhir periode perlu dibuat neraca saldo ya teman-teman. Data atau akun yang disusun neraca saldo adalah saldo-saldo yang terdapat pada buku besar ya teman-teman. Tujuannya itu untuk mengetahui keseimbangan jumlah debit dan kredit di buku besar ya. Selain dari fungsi neraca saldo yang sudah saya jelaskan tadi, ada beberapa fungsi neraca saldo secara umum ya teman-teman. Seperti halnya yang pertama untuk mempersiapkan pembuatan laporan akhir keuangan pada suatu perusahaan yang seperti saya jelaskan yang di awal ya. Kemudian yang kedua itu untuk mencatat setiap data yang ada pada setiap akun. Terus yang ketiga mengoreksi seluruh catatan dan siklus akuntansi. Dan terakhir itu sebagai pengawasan pada setiap akun dalam keuangan perusahaan ya teman-teman. Jadi itulah tadi fungsi dari secara umum ya. Kemudian kita ada jenis neraca saldo ya teman-teman. Yang pertama neraca saldo yang belum disesuaikan. Terus kedua neraca saldo setelah penyesuaian. Nah yang ketiga ini neraca saldo penutup, digunakan untuk memastikan buku besar telah memiliki saldo awal untuk periode berikutnya ya teman-teman. Neraca saldo adalah elemen paling penting ya teman-teman di akuntansi. Kenapa? Karena secara prinsip pembuatan neraca saldo, satu pun neraca lainnya merupakan komponen dalam siklus akuntansi yang hasil akhirnya adalah untuk pembuatan laporan keuangan. Jadi, karena itu pembuatan neraca yang benar merupakan salah satu faktor dalam validitas laporan keuangan yang baik ya teman-teman. Salah satu ciri laporan keuangan yang baik adalah mudah dibaca dan dibuat tepat waktu setiap periodenya. Jadi, kesimpulannya neraca saldo adalah laporan yang dibuat untuk memastikan antara debit dan kredit yang seimbang. Jadi sampai sini udah pada tahu kan apa sih neraca saldo itu gitu. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan untuk video kali ini. Saya harap semua sudah mengerti dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.